Nabi Isa dihormati sebagai nabi dalam Islam dan diyakini sebagai Mesias dalam agama Kristen. Namun, mengapa sebagian besar komunitas Yahudi tidak menerima beliau sebagai Mesias? Apa alasan historis dan keagamaan di balik perbedaan ini? Untuk memahami persoalan ini, kita perlu melihat latar belakang sejarah pada abad pertama Masehi. Pada masa itu, wilayah Yedua berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Banyak orang Yahudi hidup dalam tekanan politik dan berharap akan datang seorang Mesias, seorang pemimpin yang diurapi Tuhan, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan memulihkan kejayaan Israel. Harapan itu didasarkan pada penafsiran terhadap berbagai kitab dalam Tanakh, yang oleh banyak kalangan dipahami sebagai nubuat tentang datangnya seorang pemimpin di masa depan. Ketika Nabi Isa mulai mengajar, banyak orang mengikuti ajarannya. Beliau menyerukan pertobatan, kasih kepada sesama, dan ketaatan kepada Tuhan. Namun, sebagian pemimpin agama saat itu tidak menerima klaim bahwa beliau adalah Mesias yang dinantikan. Salah satu alasannya adalah perbedaan harapan mengenai sosok Mesias. Dalam tradisi Yahudi, banyak yang mengharapkan Mesias akan membawa perdamaian dunia, mengumpulkan kembali seluruh bangsa Israel, membangun kembali bait suci di Yerusalem, dan memulihkan kerajaan Daud. Karena kondisi tersebut belum terwujud pada masa Nabi Isa, sebagian besar komunitas Yahudi menyimpulkan bahwa Mesias yang dijanjikan belum datang. Sementara itu, dalam tradisi Kristen, Yesus dipahami sebagai Mesias yang datang untuk membawa keselamatan. Dengan penggenapan nubuat yang dipandang berlangsung dalam dua tahap, kedatangan pertama dan kedatangan kedua di masa depan. Dalam Islam, Nabi Isa dihormati sebagai salah satu nabi dan rasul yang diutus Allah. Al-Quran menyebut beliau sebagai Al-Masih, lahir dari Maryam tanpa ayah, menerima wahyu dan diutus kepada Bani Israel. Namun, Islam tidak menganggap beliau sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Perbedaan keyakinan inilah yang kemudian membentuk tiga pandangan yang berbeda mengenai Nabi Isa. Selain faktor keagamaan, ada pula faktor politik dan sosial. Pada masa Romawi, setiap gerakan yang dianggap dapat memicu pemberontakan diawasi dengan ketat. Ketegangan antara berbagai kelompok di Yudea ikut mempengaruhi bagaimana ajaran Nabi Isa diterima atau ditolak. Seiring berjalannya waktu, agama Kristen berkembang ke berbagai wilayah Kekaisaran Romawi, sedangkan Yudaisme tetap mempertahankan keyakinannya bahwa Mesias yang dinantikan belum datang. Perbedaan ini bertahan hingga sekarang dan menjadi salah satu perbedaan teologis utama antara Yudaisme, Kristen, dan Islam. Memahami alasan di balik perbedaan ini tidak berarti harus menyetujui salah satu pandangan. Justru dengan memahami sejarah dan keyakinan masing-masing tradisi, kita bisa melihat mengapa satu tokoh yang sama dipahami secara berbeda oleh tiga agama besar di dunia.